Tribuners, di studio Tribun Jabar telah hadir Mas Imam Santoso, Iya Mas. dosen ITB ya, Mas ya? Betul, teknik metalurgi. Teknik metalurgi. Apa kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Oke. Semangat berapi-api. Ini dosen yang merangkap sebagai konten kreator atau konten kreator yang jadi dosen ya, Mas? Gimana, Mas? Kayaknya konten kreator yang nyampe jadi dosen kayaknya. Oh gitu Konten ya. kreator menyampe jadi dosen. Nah, mulai kapan nih, Mas, aktif di media sosial ini? Sebenarnya kalau aku aktif di media sosial sejak tahun 2012. Niatnya waktu itu kan orang kan punya Instagram kan Mas, Ya, ya. buat ini aja nge-save iseng-iseng aja, kegiatan sehari-hari, ngapain. Ya. Itu aja sebenarnya dulu. Berarti ini nggak main-main loh, maksudnya followernya itu udah 341.000. Iya. Ya. Awalnya 348. Cuman sama IG dapat saran, ini ada akun-akun yang kayaknya spam. Apakah mau dihapus? Hapus. Kayak gitu. Nggak bayar tuh untuk mau centang biru. Belum centang biru nih? Sudah centang biru. Udah ya? Udah. Udah centang biru ya? Udah. Oke, mantap. 341.000 kalau dirupiahkan beli kerupuk banyak ini ya. Untuk beli kerupuk. Nah, masih berkaitan dengan media sosial ya, Mas? Betul. Media sosial ini. Nah, apa sih konten pertama yang Viral. ya, yang membuat Mas Imam ini semakin wah ini asik nih kayaknya. Jadi waktu itu aku pulang kampung ngajak mahasiswa. Biasalah Mas kan ketika pulang kampung lebaran tiket kan mahal toh. Ya. Itu ada 2 mahasiswaku yang pengen pulang tapi nggak punya duit. uang, Rumahnya di Sulawesi, satu lagi di Lombok. Ya udah kalau gitu ya udah kamu kasihan kan jauh, ya udah ikut aku pulang. Akhirnya saya ajalah mahasiswa itu pulang ke Jember. Kita bikin konten, cuci piring. Tahun berapa Mas? Kayaknya setahun lalu. Setahun lalu ya. Baru setahun saya nih viralnya. Bikin konten cuci piring, dosen cuci piring judulnya. Ya. Di Bandung rapi, pakai dasi, pakai blazer, ngajar, percobaan gitu kan, keren. Apalagi itu pokoknya. Pas saya di rumah, ya udah cuci piring sendiri, pakai dapur-dapur yang biasa desa Mas, ada gitulah duduk di kursi pendek, itu viral banget. Habis itu aku juga bikin konten tentang mahasiswaku tadi yang ikut mudik 2 orang tadi. Ya. Viral lagi. Dari situlah selama setahun nambah tiba-tiba jadi 340. Jadi per bulan 30 sekitar 25.000 follower nambah. Dari konten cuci piring dan mahasiswa pulang kampung tadi. Ya, 2 konten itu ya. Iya, yang bikin viral. 2 konten itu viral. Nah, dunia media sosial ini kan terlihatnya gampang nih, Mas. Padahal kan sebenarnya mengkonsepnya, untuk eksekusinya kan Susah. agak butuh Harus konsisten. tenaga ya, konsisten ya. Susah banget itu. Karena kan sekarang kan Meta juga melihatnya secara serius, ada standar komunitas dan sebagainya. Nah, mengerjakannya berapa orang nih dalam satu timnya Mas Imam nih? Untuk media sosial aja nih. Sendiri. Saya tuh hobinya memang kadang sedikit story, rekam. Jadi itu sendiri saya. Milih lagu, bikin reel, hampir semuanya sendiri. Kecuali endorse, ada timnya ya. Karena tim, misalkan di endorse oleh produk X, itu produk ini bawa tim sendiri. Tapi mayoritas saya bikin sendiri. Ada manajer, tapi manajer tuh hanya untuk mengatur jadwal saya manggung di mana. Oke. Jadi konten, ide konten, pemilihan lagu, besok mau konten apa, itu saya sendiri. Oke. Berarti ini mas-mas kekinian ya? Atau bapak-bapak gaul ya? Mas gak ada pekerjaan. Gak ada pekerjaan, Iya. tapi gitu ya? Tapi ada gitu? Ada. Tapi ada. Sebenarnya itu adalah hiburan Mas. Jadi saya tuh lumayan padat jadwalnya. Jadi ketika mau tidur, hiburan saya bikin reels. Oke. Ketika aku bikin reel tuh lelahku hilang tiba-tiba. Karena ketika aku bikin reel dan orang komen dan dapat manfaat, terima kasih Mas Imam, misalkan hari ini saya ini menginspirasi, akhirnya saya nggak takut lagi kuliah tinggi, itu saya senang banget. Jadi itu hiburan saya seperti itu sebenarnya. Mumet karena kuliah, mumet atau karena Banyak. ngajar atau apa nih? Dosen itu kan 3 Mas kerjanya Mas. Mengajar, meneliti, dan juga pengabdian masyarakat. Ya. Itu harus dilakukan Tridharma 3-tiganya, Tridharma. Ya udah ngajar, saya kadang 5 mata kuliah per semester. Bimbing mahasiswa, ada 10. Juga harus melayani industri biar ilmunya kepake. Itu full banget. Nah, hiburannya ketika malam atau sore bikin reel. Tadi kebetulan saya suka ngerekam-rekam, jadi banyak ada terus gitu. Oke. Tadi juga Tribuners, saya sempat melihat ya postingan dari Mas Imam di Instagramnya bahwa ada mahasiswa yang bawa oleh-oleh ya ke dosen. Ke dosennya, bimbingnya, iya. Itu pesannya cukup
nyentil bagi orang yang berniat lain gitu ya untuk datang bimbingan tapi dengan ada suguhan-suguhan gitu, Mas. Apa Mas pesan sebenarnya kenapa itu harus diposting dan itu kan sebuah hal yang umum tapi kurang baik. Iya kan? Nah, gimana Mas? Apa pesannya Mas? Ya, saya tuh nggak mau nanti gara-gara dikasih oleh-oleh mahasiswa saya, terus saya jadi subjektif. Mau nggak mau ketika saya dikasih hantaran oleh-oleh, saya pasti kan ada rasa kasihannya. Oh, tadi anak ini ngasih oleh-oleh, dimudahin dong ujiannya, atau nilainya di-upgrade dikit dong. Aku nggak mau seperti itu. Karena kita manusia itu subjektif sebenarnya. Dan aku hal-hal seperti itu kayak oleh-oleh nggak mau mempengaruhi kita. Dan di ITB kayaknya semua dosen seperti itu. Dilarang dosen menerima oleh-oleh dari mahasiswa dalam bentuk apapun. Entah itu pas sidang, kan mungkin ada juga anak yang suka ngasih sidang ketika sidang sarjana akhir ngasih makanan ke dosennya. Kalau kita dilarang, nggak mau seperti itu, nanti jadi mempengaruhi penilaian. Dan betul kan? Itu kan semacam gratifikasi terselubung. Betul. Tapi niatnya baik, itu adalah budaya baik kan. Saya datang ngasih oleh-oleh kan senang orang yang dikasih. Tapi nanti setelah lulus kamu baru boleh. Ya ada pesan dari situ ya. Ada, setelah lulus boleh. Boleh, itu adalah hal yang sangat baik untuk menjaga silaturahmi dan mungkin memuliakan dosennya. Tapi nanti setelah lulus. Baik. Kita juga penasaran nih Mas Imam. Bagaimana sih sebenarnya proses dari Mas Imam ini mulai dari aktif di konten media sosial dan beberapa bulan terakhir memviralkan seorang alumni ITB, namanya Mbak Devi ya. Iya. Nah, saya lihat di Instagram itu sudah ditonton 15 juta kali. Ya, di Instagram, di Reels Instagram itu udah 15 juta kali ditonton. Nah, tentunya ada yang mendorong Mas Imam itu untuk membantu dari mahasiswa-mahasiswa yang dari kampung halaman ataupun mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai tempat ke Mas Imam ini. Nah, sebenarnya ada apa sih dibalik dari pola pikir atau kok memviralkan kisah kayak gitu? Kenapa itu Mas? Jadi saya adalah orang dan bukti yang merasakan bahwa pendidikan tinggi itu penting dan bisa merubah hidupku. Baik. Dan oleh karena itu ini adalah tugas saya, tanggung jawab saya bahwa bukan hanya saya aja yang harusnya sukses, tapi anak-anak lain di daerah-daerah sana yang mungkin takut kuliah juga harus sukses. Dan makanya saya suka datang ke kampung, makanya ketemu Mbak Devi dan anak-anak yang viral itu adalah karena saya sadar bahwa pendidikan itu penting. Ini loh saya gara-gara pendidikan saya bisa berhasil. Dan bahkan Mas, saking percayanya, sebelum saya lulus ITB saya tuh udah pulang kampung, jemput bola itu. Dan kemudian dan ternyata benar bahwa anak-anak tadi itu sukses, setelah kuliah kayak Mbak Devi kan sukses. Ini orang lain harus tahu nih, bahwa pendidikan itu penting. Oleh karena itulah, selain saya tadi jemput bola, mencari adik-adik kelas di kampung-kampung dan di daerah lain, saya juga harus memviralkan. Biar orang lain tahu bahwa pentingnya pendidikan tinggi dan itu bisa merubah hidup seseorang. Kayak Mbak Devi. Bapak, mereka masih SD tinggal di Bali Mas, di atas got. Di atas got. Kemudian dia bahkan kuliah Devi itu aja dikasih uang 3 juta, itu habis buat kos. Dia itu nyari duit sendiri ibaratnya, kerja. Jadi guru les, macam-macam lah, jualan manik-manik. Dan ternyata sukses sekarang Mbak Dewi itu. S2, pakai beasiswa LPDP, dan dari rumahnya yang dulu di got, ngontrak di Bali, dia kemarin beli rumah 2 untuk orang tuanya. Dan bukan hanya itu, Mbak Devi itu dia mungkin karena jiwa sosialnya tinggi, dia juga jadi guru di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dan itu bisa membawa anak-anak dari pedalaman itu sampai mewakili lomba Olimpiade ke Jakarta. Betul. Apa untungnya Mas? Kalau secara material sih mungkin rugi ya. Secara langsung, saya harus jemput bola. Kadang pakai uang sendiri. Harus ada kan? Uang sendiri saya ini naik bus. Tapi keuntungannya yang pertama, saya happy. Nggak tahu lah, saya itu happy aja ketika lihat adik kelas saya happy. Dan yang kedua, saya itu diajarkan untuk jadi manusia yang bermanfaat. Mas, saya ingin coba menjadi orang yang bermanfaat. Bagian dari ibadah juga ya? Iya, bagian dari ibadah. Baik. Pernah nggak sih Mas, dari berbagai mahasiswa-mahasiswa yang Mas bina, Mas arahkan ya, ini memberikan jalan, yang mungkin di pertengahan jalan saat berkuliah
wah Mas saya Nggak kuat. butuh ini nih atau nggak kuat Ada. pelajarannya Ada. atau semuanya mulus-mulus saja Oh, dan enggak. lulus dengan baik atau ada yang DO nggak? Ada. Ada ya. Dan misalnya saya sedih. Ada yang ke DO, misalkan anak ini dulu saya bina dari SMP, dari SMA. Orang tuanya juga mengharapkan banget anak ini berhasil. Ketika di ITB ada cobaan banyak, ada yang kaget, mungkin culture shock di sini. Game oke, tapi kalau kecanduan kan nggak baik. Ada juga yang gara-gara game, terus juga ada juga masalah percintaan, ada yang ke DO. Tapi habis itu dia tetap sukses. Walaupun dia ke DO dari ITB, ternyata dia menemukan passion yang lain. Ya. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru, sukses. Keren ya. Artinya... Tapi bahwa yang apakah semuanya itu sesuai yang saya arahkan kayak gitu? Banyak yang sukses, tapi ada juga yang sukses di bidang lainnya. Ada juga yang tiba-tiba di ITB drop out karena masalah suatu hal, culture shock. Tapi dia kemudian keluar dari ITB dan menemukan hal yang cocok, sukses. Oke. Berarti ini nih asiknya kalau ngobrol sama akademisi ya, khususnya dosen ya. Beberapa dosen yang sempat mampir ke studio Tribun Jabar juga mengatakan bahwa sangat-sangat tidak setuju dengan statement orang ijazah itu tidak penting, Mas. Gimana kalau Mas Imam sendiri? Kan banyak tuh orang sukses yang oh ya, betul. Iya. Betul bahwa kalau kita ngomong statistik, ini ada orang-orang CEO nih. Ya. Dari orang-orang itu berapa yang nggak kuliah dan berapa yang kuliah di sana. Selalu gitu diperbandingkan dengan itu memang. Iya kan, iya betul kan. Sekarang gaji, kalau Mas buka googling, gaji Indonesia berdasarkan pendidikan itu ada korelasi positif. Kalau SD segini gajinya, betul bahwa ada yang kuliah tapi mungkin gajinya rendah. Betul ada yang orang nggak kuliah gajinya tinggi. Selalu ada anomali. Tapi kalau kita ngomong statistik, ya ijazah itu penting. Itu fakta. Itu data mengatakan seperti itu. Ada korelasi positif antara penghasilan dan ijazah. Oke, Mas. Kita kembali lagi dengan kisahnya Mas Imam ya. Mas Imam ini. Yang ada di benak saya ini saat ini adalah Mas Imam bisa membantu orang-orang yang dari kampung Mas Imam itu karena Mas Imam punya sesuatu, punya semangat dan sesuatu lah, punya materi yang memadai untuk bisa menampung, untuk bisa kesana kemari sebagai brosur berjalan kepada saudara-saudara yang di kampung halaman itu. Gimana Mas konfirmasinya Mas? Saya itu sebenarnya hanya modal percaya, Mas. Percaya bahwa kalau seseorang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, apalagi saya itu Muslim, yang nyuruh mencari ilmu Tuhan, ya masa Tuhan mentelantarkan anak itu? Saya punya keyakinan seperti itu. Dan ada aja majalahnya kayak Mbak Devi Ulumitias yang viral itu. Udah masuk dulu ke ITB, masuk ITB betul, dapat beasiswa, dilancarkan kuliahnya. Dan ketika misalkan ada anak yang butuh tiba-tiba perlu uang besar, saya tinggal kontak alumni aja. Jadi selalu ada ya jalan, Mas. Jadi setelah saya masuk di ITB, itu terbuka semua informasi, Mas, akibatnya. Terbuka, saya tahu bahwa ada ikatan alumni yang siap membantu. Ada beasiswa ini, beasiswa A, B, C, D. Dan itulah jadi pintu atau info-info yang saya sebarkan kepada adik kelas saya. Jadi brosur saya tadi itu, setelah saya masuk keterima di kampus di ITB, saya tahu banyak hal dan ini harus saya beritahu kepada adik-adik di kampung yang selama ini takut biaya untuk kuliah. Takut bermimpi ya? Takut bermimpi. Masuk akal, bayangin ya anak desa ke Bandung. Ke Bandung besok berangkat, dia perlu uang untuk kereta api. Mahal sekali tuh dari Jember ke Bandung, dari ujung ke ujung. Perlu kos. Itu perlu fresh money, ibaratnya anak yang harus ke Bandung itu mungkin 5 juta di awal. Kalau saya kan nggak punya seperti itu, Mas. Itu menyeramkan banget loh. Bahkan sekarang loh, misalkan sekarang tiba-tiba keterima di mana? Di UI. Besok berangkat, orang tua itu stres. Sekarang ini. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada juga beasiswa yang merekrut anak itu sejak SMA. Sehingga ketika terima nanti ketika mau berangkat ada uangnya gitu loh. Walaupun tetap perlu fresh money untuk makan tiap hari. Tetap menyeramkan bagi orang-orang desa. Oleh karena itu harus dikasih info-info yang benar. Bahwa nanti walaupun kamu nggak bisa uang, nanti di sana
ada ikatan orang tua asuh yang bisa ngasih kamu duit gitu misalnya seperti itu. Berarti harus menikmati organisasi juga Mas ya? Iya dong. Organisasi yang dari asal daerahnya itu paling penting juga ya? Penting juga, itu saya dulu dijemput Mas. Dijemput? Oleh teman-teman dari KMJB namanya, keluarga mahasiswa Jember di Bandung. Dijemput dulu, saya ketemu di stasiun kereta api, dicarikan kosan, gitu-gitu, yang murah. Nah, kan Mas Imam ini kan sebagai wadah dari adik-adik yang Mas Imam jemput, Mas Imam arahkan ya. Mas Imam sendiri siapa yang ngarahin Mas? Kenapa ITB, dan apa yang bikin Mas Imam tertarik? Oh, saya harus ke ITB. Itu panjang ceritanya. Singkatnya ya. Waktu itu di desa itu saya diajak arisan oleh bude saya. Kemudian kok tajir banget nih tempat arisannya. Ibu-ibu ini kok tajir si ibu ini. Ternyata ibunya satpam di perusahaan tambang. Wah, tambang yang paling satpam aja tajir. Apalagi kalau nggak jadi satpam. Akhirnya saya milih di mana yang ada tambang. Kebetulan waktu itu ada alumni ITB datang ke sekolah. Bilang ada jurusan tambang di ITB. Dan juga saya sering lihat Pak Habibie dulu kan di TVRI sering muncul tuh Mas Pak Habibie, Gatot Kaca, pesawat, IPTN dulu kan. Itu kampusnya Pak Habibie di sana. Tapi sebelum itu saya sebenarnya nggak ingin jadi ahli pertambangan atau metalurgi. Saya ingin jadi dokter. Karena ibu saya meninggal, adik ibu saya meninggal, saya tuh nggak tahu wajah ibu saya. Karena di desa tuh dulu berobatnya ke dukun. Dukun beranak gitu ya. Iya, mungkin obatnya apalah. Dan paling tinggi bidan di sana itu. Jadi ibu saya sakit nggak terobati, adik ibu saya juga nggak terobati. Saya ingin jadi dokter, tapi gagal waktu itu. Jadi gap year, ya kemudian masuk ke teknik akhirnya. Jodohnya. Berarti dari masa kecil sampai ke SMA itu di Jember? Di desa di Jember. Di desa apa itu Mas? Namanya desa, kecamatannya Ambulu, desanya Andongsari. Andongsari, iya. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Itu kecamatan paling selatan di Kabupaten Jember. Paling selatan? Iya, dekat pantai. Seperti apa untuk ketertarikan dari anak-anak SMA untuk melanjut ke perguruan tinggi itu? Apa waktu masanya Mas Imam ya? Iya. Seperti apa Mas? Sedikit banget. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2002. Di kampung saya mungkin yang kuliah aja cuma 3 orang. Wah. Itu pun hanya orang kaya sekali. Di Andongsari itu? Iya, di desa Andongsari itu. Yang kuliah mungkin 3 atau berapa zaman saya itu. Itu hanya orang kaya-kaya yang bisa kuliah. Dan saya pingin kuliah juga waktu itu. Karena kuliah itu bisa merubah nasib. Saya percaya itu. Dan saya mikir, masa iya yang bisa kuliah hanya orang tajir? Gak adil dong hidup ini. Sampai gitu saya dulu Mas. Gak adil dong pemerintah. Masa saya orang miskin gak boleh kuliah gitu loh. Pasti ada jalan. Logika saya mengatakan gak mungkin anak-anak yang tidak mampu gak boleh kuliah gitu. Di mana negara ini kalau gitu? Dan ternyata betul Mas, ketika saya di ITB banyak sekali beasiswa itu. Apalagi sekarang makin tinggi. Sekali, ya. Ada KIP, ada ini, ada itu. Banyak peluangnya ya sebenarnya. Banyak peluang, cuman nggak ngerti. Iya, Mas. Itu kan perjalanan dari Jember sampai ke Bandung ini kan tentunya nggak gampang ya. Dari segi ekonomi juga ya cukup lah ya. Cukup atau mungkin di bawah cukup lagi. Di bawah cukup ya. Hanya karena dari diasuh oleh nenek yang petani ya. Buru tani nenek saya. Buru tani ya. Jadi dari kecil ketika ibu saya meninggal, saya diasuh nenek saya. Bapak saya nikah lagi kan. Nenek saya itu pagi itu dan kakek saya udah berangkat kerja. Jadi buruh karena dia ikut orang yang diangkut naik truk bareng-bareng jauh sekali di kecamatan lain. Berangkatnya harus subuh karena jauh. Saya bangun-bangun udah nggak ada mereka. Jadi harus sekolah sendiri gitu-gitu dulu dari kecil itu. Dan uang, bahkan saya tuh nggak pernah ada uang jajan. Kalau sekolah ya sekolah aja. Sampai SMA itu kadang-kadang lihat teman saya makan, saya nggak makan, nggak apa-apa. Di Bandung pertama kali ngekos di daerah mana itu Mas? Cisitu saya. Cisitu ya? Cisitu sekamar berdua biar iri dengan teman saya. Itu kosan yang gitulah, termasuk kosan yang nggak terlalu jelek juga, tapi pokoknya jelek lah pokoknya. Iya. Kalau untuk Mas Imam pada saat itu mungkin itu udah nyaman ya? Udah nyaman ya. Mungkin kalau anak-anak tajir itu nggak layak ya? Udah nggak layak gitu. Boleh tahu berapa bulanan atau? Aduh lupa saya, dulu setahun kayaknya itu 700.000 atau berapa? 700.000 ya. Iya.
Oke. Waktu itu angkot masih 350. Oke. Dari situ ke ITB itu. Selisih 5 tahun, Mbak Devi katanya pada saat itu biaya kosnya 900.000 per tahun. Iya, aku 700. 700 ya, oke. Selisih 5 tahun, selisih 200.000 Mbak ya. Devi itu lebih mengenaskan lagi itu. Iya. Dia bukan kos-kosan, itu rumah yang kecil banget. Devi pun tuh juga sekamar berdua. Iya. Oh gitu, lebih mengenaskan lagi ya. Mengenaskan lagi kondisinya. Tapi Mbak Devi katanya menikmatin itu. Menikmati, ya namanya juga bagi anak Jember mah nikmat-nikmat aja. Oh iya ya. Itu udah sangat-sangat cukup ya Mas. Cukup. Ya? Oke. Mas, relate nggak sih Mas apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu di tahun 2002, 2007 di saat Mas merangkul adik-adik yang dari Jember dengan situasi saat ini, generasi-generasi yang saat ini yang ya banyak yang bilang dari tidak loyal lah, tidak mau tahu lah, untuk di dunia pekerjaan juga sebulan beres dan sebagainya. Gimana sih untuk menyikapi dan pandangan dari Mas Imam melihat anak-anak mahasiswa yang saat ini gitu? Bukti bahwa anak tidak mampu dari desa, kuliah sungguh-sungguh, bisa sukses. Bahkan Mbak Devi macam viral tuh, anak saya banyak sekali yang viral. Dari anak yang tidak punya privilege. Ada yang jadi manajer baru lulus 3 tahun. Jadi sebenarnya anak muda tuh seharusnya punya jiwa semangat yang tinggi, mengejar ilmu yang bagus, dan itu akan kepake kalau kamu nanti kuliahnya sungguh-sungguh, berbekal dengan ilmu yang cukup, skill yang baik, attitude, karakter yang baik juga, kamu akan sukses, Mas. Dan itu diperlukan banget di dunia kerja dan untuk sukses di masa depan. Oke. Nah, kita kembali ke masalah media sosial, Mas. Masalah media sosial. Ada nggak sih template khusus yang Mas Imam kemas untuk media sosial ini yang mau ditayangkan? Apakah dia hanya khusus untuk konten-konten tentang keberhasilan orang-orang yang berasal dari hidup susah, atau tentang bimbingan skripsi atau apa? Yang jelas kontenku harus relate dengan aku dan audiensku. Audiensku itu kan biasanya orang tua, ayah ibu yang ingin anak sekolah, atau para mahasiswa atau anak SMA. Ya kontennya harus sekitar itu. Sekitar kisah perjuangan, lucu-lucuan tapi edukasi. Saya sendiri mengajar, ada template-nya, biar gak jenuh, orang bosen. Nanti kalau semuanya kisah inspirasi kayak Mbak Devi bosen. Biasanya kisah seperti itu 2 minggu sekali. Ini setelah Mbak Devi kan belum saya bikin lagi. Nah, mau bikin hari ini nih setelah 3 minggu. Tapi di antara itu pasti ada konten saya ngajar, konten kucing, konten masak dengan mahasiswa. Tapi masih mahasiswa, ada mahasiswanya. Entah itu dosen ngajari mahasiswa cuci piring, apa. Pasti itu ada. Jadi ada template-nya. Jadi ini kata orang ya, Mas, aku kalau nonton IG-mu, hari ini ketawa ngakak, misalkan Bayem itu, besok termotivasi, besok termotivasi, besoknya nangis, kayak gitu biasanya. Saya kombinasi antara itu, saya campur adukkan emosi penonton saya. Jadi tadi ada semangat, ketawa, nangis, termotivasi, jadi satu. Dan alhamdulillah bisa audiennya banyak. Yang suka kucing ada sendiri, gitu-gitu Mas. Jadi memang ada template-nya. Bagaimana emosi itu harus dicampur-campur. Tidak boleh semuanya apa gitu. Itu kalau menurut aku ya, itu IG gue kayak gitu. Soalnya IG gue. Motivasi, besoknya nangis, ketawa, gitu-gitu. Jadi nggak membosankan mungkin. Mas, kan banyak nih agenda-agenda pekerjaan dari Mas Imam sendiri. Nah, sebebas apa sih dosen follower Mas ini untuk komen, bisa berkomunikasi secara langsung? Apakah bisa secara langsung bertatap muka? Boleh. Nah, apa alurnya Mas? Siapa tahu ada mau membahas saya rindu atau saya bermimpi sekolah di ITB. Gimana dong gitu, LPDP dan sebagainya. Boleh, itu biasanya DM atau komen di kolom komentar. Tapi sayangnya sekarang ini karena yang DM itu mungkin sehari 100-an atau mungkin kalau viral tuh sehari kan komen tuh kan sampai 3.000. Yang Mbak Devi itu kan 9.000. Jadi saya scan aja yang anak ini ketika kayak sungguh-sungguh saya balas. Itu kan banyak sekali, kan ada anak yang saya temuin itu ketika DM-nya
udah sampai berarti ini sungguh-sungguh gitu. Karena saya nggak bisa semuanya Mas, saya pilih-pilih. Saya akan pilih-pilih anak-anak yang sungguh-sungguh biasanya, kelihatan dari ceritanya. Dari ngetiknya panjang banget. Oh, ini sungguh-sungguh saya ini. Jadi bisa DM aja. Ada tuh yang nyantol tuh. Ada, banyak. Bahkan kan gini Mas, saya itu selain bimbing anak-anak yang pulang kampung, juga anak saya itu yang sukses juga ada yang anak-anak Instagram dapatnya. Kemarin ada anak dari Padang jauh ke Bandung. Ya udah saya carikan biaya untuk les di Bandung. Dari mana ketemunya? Di Instagram. Dia komen-komen pas saya live. Oke. Berarti bukan hanya Jember dan Bandung. Enggak, semua. Nusantara. Iya, silahkan aja. Anak saya bahkan bukannya di ITB, banyak. Dari kampus-kampus di Bali, di Jawa Timur, di Jakarta, di Sumatera, ada semua anak-anak saya. Dan saya dapatnya gak hanya dari sekarang ya, gara-gara ada medsos, gak hanya dari jemput bola saya datang langsung, tapi dari media sosial. Oke. Nah, itu kan konsultasi tuh Mas. Iya. Nanti bayar berapa nih gitu? Gak ada gratis Mas, ya? gratis ya? Wah. Saya malah kalau bisa memberi mahasiswa, biar dia semangat. Oke. Membeli mahasiswa apalah biar semangat gitu. Oke. Saya ajak makan, saya undang makan dinner bareng gitu. Ya. Mas, dari semua yang sudah ditayangkan di Reels Instagram, ya, yang paling berkesan apa tuh Mas? Aduh. Saya itu semua berkesan. Berkesan, tapi yang paling berkesan adalah waktu itu kan wisuda. Iya. Ada ibu-ibu nangis ketemu saya. Nangis, ya gitulah ngucapin terima kasih. Ada tuh, tapi ternyata nggak begitu viral sih, nggak begitu viral. Tapi ketika ada ibu-ibu datang, terima kasih. Padahal kan dosen juga biasalah ya, namanya juga dosen kan tugasnya membimbing anak-anak kan. Betul. Itu mungkin nggak tahu ibunya merasa saya berjasa apa, padahal kan itu memang tugas dosen, bimbing anak sampai lulus, itu kan, itu nangis orang tua. Ya. Terima kasih Mas Imam, saya ini. Dan ibu itu hebatnya adalah anaknya lulus cum laude. Ibu itu pedagang nasi goreng. Wah. Di mana tuh Mas? Aduh, di Jawa Tengah, saya lupa rumahnya di mana. Ya, itu bukan anak yang saya jemput, anak yang saya masuk saya di kampus. Ibunya pedagang nasi goreng. Bimbingan ya? Anak bimbingan. Mahasiswa tepatnya. Dia jual nasi goreng, tapi dia pingin anaknya sukses. Ya mungkin karena sering main dengan saya anak itu, dia lulus cum laude, perangainya bagus anaknya, dan langsung kerja setelah lulus. Dan sekarang sukses lah kerja di metalurgi. Jadi waktu itu ibunya nangis. Terima kasih Mas Imam, karena saya angkatlah ceritanya bahwa anak pedagang nasi goreng pedagang kaki lima ini bukan merendahkan penjual nasi goreng. Betul. Ada pedagang nasi goreng yang omsetnya triliunan. Betul. Sorry, miliar atau mungkin ratusan juta ya. Sorry, terlalu berlebihan. Tapi kalau kita lihat statistik, pedagang nasi goreng pinggir jalan kan mereka tidak ini seperti itu Mas. Nah ibu tuh kayak gitu, menangis, terseduh-seduh dan merasa apa ya, seneng banget karena bisa menguatkan anaknya. Dan saya tuh gila, ibu tuh nangis, saya sampai terbayar juga. Oke. Udah berapa lama sih Mas jadi dosen Mas? Saya itu di ITB-nya sih setelah lulus ya Mas ya, tahun 2007 saya langsung ibaratnya di situ terus. Keluarnya paling pas sekolah doang. Tapi kalau official jadi dosen, saya tuh tes tahun 2014, 2015 udah jadi CPNS. Berarti 9 tahun ya. Berapa Mas? 2015 ke 2024? Lebih. Berapa? 2019? 2015 ke 2024. Berapa tuh Mas? Berapa? 10 tahun? 9 tahun. 9 tahun ya. Selama itu ya, sudah cukup lama. Nah, gimana sih tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa melihat sosok dosen yang aktif di media sosial dan gaya bimbingannya juga ini kayaknya agak-agak nyeleneh juga. Gimana Mas? Ini yang saya tahu aja ya, nggak tahu mungkin ada yang nggak suka, saya nggak tahu. Tapi mereka oke aja. Malahan kan ketika saya dapat endorsan dan melibatkan mahasiswa dan uangnya buat mereka juga, ya mereka senang-senang aja. Dan ada dampak bagusnya juga, anak-anak yang saya konten itu kan akhirnya kan ke-notice oleh mungkin alumni-alumni, dan itu mempermudah dia untuk misalkan kerja praktik atau mungkin mencari kerja. Ya. Oke. Jadi mereka sih fine-fine aja, dapat duit, di endorse gitu kan. Kalau endorse kan saya bisa ngajak mahasiswa itu, nanti duitnya kita bagi-bagi. Biasanya apa Mas? Endorse-nya?
tentang pendidikan atau produk-produk. Produk-produk Nggak ya. boleh sebut merek kan ini saya nggak boleh. Produk-produk ya. Produk-produk kesehatan atau bimbingan belajar, bimbingan bahasa Inggris itu. Udah keren berarti ya. Udah asik lah ya, udah asik sekarang nih. Oke, baik. Mas, terakhir nih Mas, apa nih mungkin yang bisa menjadi pesan-pesan kepada anak-anak SMA atau yang mungkin berlatar belakang ekonomi yang ya jauh dari sejahtera, kurang beruntung, yang itu tadi tidak berani bermimpi karena ekonomi. Apa nih pesan-pesan yang mungkin bisa Mas Imam sampaikan? Silakan Mas. Jadi buat adik-adik semua yang mungkin saat ini sedang SMA atau SMP, kalian yang sungguh-sungguh sekolahnya, ingat pendidikan itu penting banget, bisa merubah hidup kalian. Dan jangan takut bermimpi. Di kampus itu banyak sekali beasiswa menunggu kalian. Jadi menurut saya kalian jangan pernah takut bermimpi tinggi, karena orang yang akan nyekolahin kalian dengan beasiswa dan lain itu banyak sekali. Jadi tetap semangat, jangan malas-malaskan sekolahnya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Imam. Saya yang terima kasih buat Tribun News dan Mas Daniel sudah mengontak saya. Siap. Saya terharu ya, terima kasih Mas. Sukses selalu Mas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.